وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Sumpah ini dalam Islam hanya digunakan kalau darurat saja dan dibutuhkan. Dan sumpah itu hanya sah, dianggap sah dan diterima kalau menggunakan nama Allah atau yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumpah selain menggunakan nama Allah, maka bagian daripada dosa besar, bahkan ada yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Apalagi yang sedang kita bahas ini membahas tentang bersumpah selain daripada agama Islam. Misal seseorang mengatakan, kalau saya berbohong maka saya menjadi Yahudi misalnya. Atau kalau kamu benar saya menjadi Nasrani. Atau kalau misalnya kamu yang beruntung maka saya akan menjadi Hindu. Dan yang sejenisnya. Dia coba mempertaruhkan apa yang sedang dia pertahankan dari yang dia anggap benar ataupun sedang dia salah tapi supaya tidak tertuduh dengan membawa-bawa nama agama selain Islam. Maka ini berat sekali. Bisa saja dia akan keluar dari agama Islam kalau memang dia niatkan seperti apa yang dia niatkan dan dia jujur dengan perkataan itu. Saya betul-betul memang dia menganggap dirinya Nasrani atau Yahudi atau agama lain, bila apa yang dia inginkan sebagai target dipertahankan. Bersumpah kalau menggunakan nama Islam maka hal yang umum, maksudnya yang dibolehkan dalam agama Islam. Seperti menggunakan nama Allah akan kita paparkan panjang lebar insyaAllah sebentar lagi. Namun kalau menggunakan apa yang tadi kita bahas, ini yang akan difokus oleh Syekh Muhammad rahimahullah, dan akan coba saya bacakan ada 2 buah dalil yang diangkat oleh beliau, kemudian kita akan masuk ke syarah seperti biasa yang penjelasan, berikut juga hukum-hukum tambahan yang bisa kita fahami bersama. Dalil pertama diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah dari Abu Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi millati ghairi al-islami kadziban muta'ammidan fa huwa kama qala." Akhrajahu, maksudnya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Terjemahannya kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan sebuah agama selain Islam secara dusta dan sengaja, maka dia seperti yang dia katakan. Misalnya dia bohong nih, dia betul mencuri, tapi dia mengatakan demi Allah atau misalnya dia mengatakan saya kalau mencuri benar-benar saya Nasrani, padahal dia Muslim. Padahal sebenarnya dia mencuri, berarti dia bohong. Maka dia akan menjadi seperti apa yang dia ucapkan. Artinya orang seperti ini harus syahadat lagi. Ya, karena memang dia sudah mengeluarkan diri dari agama Islam. Ini makna hadisnya. Kemudian hadis yang kedua diangkat oleh beliau, hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqal inni bari'um minal Islam, fa in kana kadiban fa huwa kama qala, wa in kana sadikan falan yarji' ilal Islami salima." Rawahu Abu Daud. Terjemahannya, barang siapa yang bersumpah kemudian dia berkata, "Aku berlepas diri dari Islam." Jika dia dusta, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Dan jika dia jujur, maka dia tidak akan pernah kembali ke Islam dalam keadaan selamat. Makna hadis ini yang baru saya saja bacakan, kalau ada orang mengatakan dituduh mencuri, dituduh melakukan satu perbuatan untuk melindungi dirinya, kemudian dia mengatakan saya berlepas diri dari agama Islam. Sumpah ini pun saya tidak percaya misalnya, atau yang sejenisnya, maka dia seperti yang dia ucapkan. Berarti dia berlepas diri dari Islam. Betul-betul terjadi pada dia. Dan kalau dia bohong, maaf, kalau dia jujur dalam perkataan dia, tapi tetap saja dia mengatakan dia lepas dari Islam atau bersumpah dengan selain agama Islam, maka dia tidak akan kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Makna selamat sini luas sekali. Bisa bermakna dia telah murtad dan tidak diterima kembali dalam Islam, atau kalaupun dia kembali, maka proses kembalinya itu butuh pengulangan syahadat, kemudian dia pun harus lebih berhati-hati setelah itu menjaganya karena dia sudah terancam dengan perbuatan dosa sebelumnya. Ini kurang lebih dalil yang diangkat oleh penulis rahimahullah, dan kita akan panjang lebar menjelaskan syarahnya.
Yang pertama teman-teman sekalian, masalah sumpah dalam Islam ini itu diambil dari kata-kata al-aiman dalam bahasa Arabnya ya. Dan aiman ini berarti bersumpah. Kalau secara bahasa etimologi bisa saja orang dengan bersalaman atau hanya mengucapkan dengan lisan. Dan secara syarak adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Demi Allah ya. Atau nama-nama sifat Allah yang lain. Atau menghubungkan antara satu makhluk tapi dinisbatkan penghambaannya kepada Allah. Misalnya demi Tuhannya Ka'bah. Ka'bah ciptaan, gitu kan, makhluk. Tapi kalau dikatakan demi Tuhannya Ka'bah, berarti maksudnya adalah Allah, cuma menibatkan saja, ya. Saya bersumpah demi Tuhanmu, ya. Dan dia tahu sebenarnya. Misalnya seorang suami bilang sama istri bilang sama suami, dan mereka tahu mereka beriman kepada Allah. Saya bersumpah atas nama Tuhanmu, saya tidak melakukannya. Nah ini yang dimaksud kalau dia maksudkan adalah Allah, ini adalah hal-hal yang ada dalam syariat kita. Dan tidak boleh bersumpah dengan selain nama-nama Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis sahih di mana Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab sedang berjalan dengan kendaraannya lalu dia bersumpah dengan nama bapaknya. Di masa jahiliyah dulu biasa orang bersumpah atas nama bapaknya. Demi ayahku misalnya, ya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Umar, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah Allah telah melarang kalian bersumpah dengan membawa nama-nama bapak kalian. Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah hanya gunakan nama Allah saja. Makna potongan hadis Nabi SAW ini adalah bersumpah di saat darurat saja. Tidak boleh menggunakan sumpah kecuali betul-betul darurat sekali dan hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia tidak bersumpah maka sebagai dia diam. Makna diam di sini mirip dengan hadis Nabi SAW, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia ucapkan yang baik atau dia diam saja. Apa makna hadis ini? Berarti yang boleh keluar dari mulut seorang muslim hanya yang baik saja. Kalau tidak, dia dominan diam. Nah sama di sini, dia nggak usah sumpah kecuali darurat. Ya. Kalau dia memilih antara sumpah dengan tidak sumpah, lebih baik dia pilih tidak sumpah. Kecuali darurat, dibutuhkan baru dia bersumpah. Karena perintah Nabi SAW sebaiknya dia diam saja. Karena memang ini ada konsekuensi hukum tentunya di situ. Sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala membawa pada kekufuran. Sebagaimana tadi kita jelaskan sumpah dengan agama lain atau sumpah yang lainnya. Apa saja? Berhala, ya, bersumpah dengan pohon, bintang, dewa, semua itu bisa membawa pada kesyirikan dan keluar dari Islam. Sebagaimana hadis sahih di mana Nabi SAW bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, atau selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat kemusyrikan atau mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan kata Nabi SAW kepada para sahabat, kalau orang yang sudah terlanjur mengucapkan sumpahnya ini, agar mereka memperbaharui lagi kalimat tauhidnya, sebagaimana hadis sahih, di mana kata Nabi SAW, man halafa minkum faqala fi halfihi billat. Siapa yang bersumpah lalu dia mengatakan demi Allat. Allat itu Tuhannya mereka dulu. Di Mekah mereka sembah berhala Lat dan Uzza. Biasa mereka mengatakan demi Lat, demi Uzza. Mereka bersumpah dengan nama-nama Tuhan mereka itu. Siapa yang terlanjur mengucapkan itu walaupun dia sudah masuk Islam sekarang, falyakul, maka harus segera dia ucapkan la ilaha illallah. Dia ulangi la ilaha illallah, kalimat tauhidnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa man qala li sahibihi ta'al uqamirak falitasaddaq. Dan siapa yang bilang sama saudaranya, sini kita bertaruh, maka segera dia bersihkan dengan bersedekah. Karena tidak boleh orang judi dalam Islam. Tapi saksi bahasan kita adalah tentang masalah tidak bolehnya bersumpah dengan menggunakan nama-nama selain Allah, dan itu bisa bawa pada kekufuran, kesyirikan. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalaupun kita sumpah, kita harus sumpah dengan baik sekali. Dan harus kita muliakan sumpah kita. Kalau ada yang bilang begini misalnya, Ustaz, saya bersumpah atas nama Allah, tidak menggunakan nama selain agama Islam, tidak bersumpah dengan selain Allah, tapi saya gunakan nama Allah. Hanya saja saya berbohong, boleh nggak? Tetap jawabannya tidak boleh. Menggunakan nama Allah saja, tapi berbohong berarti dia mencoreng kemuliaan sumpah itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 224, "Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum." Ya, Al-Baqarah 224. Jangan kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Jangan justru untuk dusta, menyembunyikan kesalahan. Nggak boleh, kita harus muliakan. Dalam Islam, kalau kita sudah memang melakukan satu perbuatan salah, maka akui, ya saya salah, saya bertobat kepada Allah. Udah selesai. Nggak usah bersumpah. Bohong nggak boleh, plus lagi dia sumpah lagi, menyembunyikan atau untuk menutupi kesalahan dia. Ini tambah besar masalahnya. Ya. Dan kebanyakan orang salah paham, dia pikir dengan cara seperti ini, maka dia akan selamat dari hukuman atau kerancuan dalam hidup. Tidak. Justru makin memperkeruh permasalahan hidupnya. Ya, jadi teman-teman, kalau mau sederhana menyelesaikan satu permasalahan, maka sederhanakan dengan cara salah mengakui. Ya saya salah, saya minta maaf. Istighfar kepada Allah. Clear. Pada saat itu berat, tapi selesai masalah itu. Dibandingkan kita bohong, maka bohong ini dosa. Ya. Dan kerancuan dalam hidup. Sebagaimana kata Nabi SAW, as-sidku tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa. Wal kadhibu ribah. Dan bohong itu akan membawa pada kerancuan jiwa. Plus lagi, ada orang bersumpah atas nama Allah. Mengatakan, tidak, demi Allah saya tidak lakukan. Padahal sebenarnya dia lakukan. Di sini dia mencoreng kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Udah, kalau antum bohong pun, ini kita bukan membolehkan pintu bohong, tapi kalau orang bohong ya sudah cukup sampai situ. Itu aja sudah sangat besar dosanya. Apalagi kalau ditambah dengan sumpah atas nama Allah, itu makin merusak nanti kondisi dan keadaannya. Dan ini tidak boleh sama sekali. Apalagi kalau yang kayak kita bahasakan tadi ini, bagaimana dia bersumpah dengan nama selain agama Islam, itu lebih parah lagi. Ya. Sedangkan mengatakan saya bersumpah dengan nama Islam saja, ini masih belum ada anjuran ulama. Hanya boleh dengan nama Allah. Apalagi dia membawa agama selain Islam. Atau dia mengatakan, kalau saya bohong, saya bukan orang muslim lagi. Ini nggak boleh. Atau teman-teman sekalian, mungkin kita lagi ada masalah sama seseorang, agar kita membuktikan diri kita itu benar, ya, kita bersumpah. Ini kalau masih ada opsi, antara sumpah dengan tidak sumpah, jangan sumpah. Karena bisa saja ternyata kita salah. Dan sumpah kita itu bermasalah buat kita. Katakan saja, iya saya kerjakan atau saya tidak kerjakan. Tapi kalau harus dibawa dengan sumpah, ini bermasalah. Nanti akan kita jelaskan ada kafara-kafara yang harus dibayar selain bertobat kepada Allah kalau orang bersumpah. Nah, orang kalau bersumpah nih, saking mulianya teman-teman sekalian, ini pernah kita bahas ya. Kalau ada orang bersumpah sambil mengatakan, demi Allah, saya tidak melakukan misalnya. Kita ini yang sedang mendengarkan sumpah dia, punya kewajiban untuk menerimanya. Ya. Kecuali keadaannya, kata para ulama, memang orang ini dasarnya pelaku kriminal. Dia pelaku kriminal. Misalnya pemerintah menangkap seseorang, memang dia maling, memang dia ini melakukan kepergok, melakukan kesalahan, gitu kan? Maka orang seperti ini berbeda. Sumpahnya pun tidak, kalau di pengadilan dalam Islam itu tidak begitu saja diterima, karena dasarnya memang dia pelaku kriminal. Tapi kalau orang bukan pelaku kriminal, tapi kita cuma curiga, kemudian dia mengatakan, demi Allah saya tidak melakukan. Di saat itu antum langsung berlepas diri. Udah, berarti dia sudah langsung berhadapan dengan Sang Pencipta Allah. Kalau sama kita masih bisa toleransi, manusia sama manusia. Tapi kalau sama Allah, dia langsung melibatkan Allah dalam hidup dia, lepaskan saja. Ada satu kisah unik. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasrik. Nabi Isa AS pernah melihat seseorang mencuri. Nabi Isa lihat orang mencuri. Dalam pandangan mata beliau, orang ini mencuri. Gitu kan? Faqala lahu asarakta. Maka Nabi Isa mengatakan kepada orang tersebut, apa kau mencuri? Qala la walladhi la ilaha illahu. Dia mengatakan tidak, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada dia, maksudnya demi Allah. Faqala Isa, maka karena dia bilang tidak, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Nabi Isa AS melihat seakan-akan orang ini mencuri, tapi ini masih kecurigaan, mencuri kali ini ya. Nabi Isa sampai tanya kan, kalau orang ini benar-benar mencuri pasti Nabi Isa nggak perlu nanya lagi. Tapi karena Nabi Isa masih ragu, Nabi Isa tanya, kau mencuri? Dia bilang tidak, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Maka apa kata Nabi Isa? Amantu billahi wa kadzabat basari. Aku beriman kepada Allah dan aku pastikan mataku yang telah berbohong.
Lalu Nabi Isa tinggalkan orang itu. Karena kenapa? Masih ragu. Kecuali jelas orang yang melakukan kriminal itu berbeda. Saya bilang tadi, kalau melakukan kriminal maka sumpahnya tidak diterima lagi. Karena keperluan melakukan. Tapi kalau kita masih sekedar menyangka, nggak boleh sama sekali. Suami istri, kamu lakukan? Enggak, saya nggak lakukan. Demi Allah. Udah selesai. Begitu bawa nama Allah, clear. Udah jangan ikut campur lagi. Urusan dia sama Tuhannya udah. Itu malah lebih simpel buat kita. Ini poin juga perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya.